Engkau dimuliakan, hatimu disenangkan di surga. Lewat pujian, penyembahan, tepuk tangan, tarian kami. Biar hatimu dimuliakan dan disenangkan Bapa. Saudara, mari kita mengangkat tangan bersama-sama. Angkat tanganmu ke surga. Yang datang dengan berbagai-bagai tantangan hidup. Berbagai-bagai persoalan. Berbagai-bagai kebutuhan. Saudara, saya sebagai hamba Tuhan tidak tahu sekarang apa yang menjadi pergumulanmu, permohonanmu, kesusahanmu. Baik semua anak kami, pemuda remaja yang ada di balkon. Apapun jenis pergumulan hidupmu, saya sebagai hamba Tuhan tidak tahu. Tapi engkau yang tahu dengan Tuhan hari ini. Bahkan Tuhan melihat segala pergumulan persoalan hidupmu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Haleluya. Letakkanlah tangan kirimu di dalam hatimu, di hatimu. Apa yang menjadi pergumulanmu, katakan Tuhan ini masalahku. Ceritakan kepada Tuhan, beritahu kepada Tuhan, doakan kepada Tuhan masalah pergumulan kehidupanmu. Haleluya. Haleluya. Yang sakit, mari yang sakit letakkan tangan kirimu di bagian mana tubuhmu yang sakit. Haleluya. Angkat tanganmu tinggi-tinggi supaya Tuhan katakan, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Mari sama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoalah, berdoa. Berdoa. Haleluya. Haleluya. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berdoalah kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong umat-Mu. Tuhan tolong umat-Mu. Segala pergumulan, segala kebutuhan, tolong oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ditolong, dibela, diberikan jalan keluar, disembuhkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu tinggi-tinggi kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, Engkau melihat kami anak-anak-Mu. Kau melihat seluruh anggota gereja ini yang datang hari ini. Datang dengan berbagai masalah, dengan berbagai persoalan kehidupan, dengan berbagai pergumulan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit, saya berdoa Tuhan sembuhkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak-Mu Tuhan di bagian manapun tubuh mereka sakit. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Segala penyakit dilenyapkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, saya berdoa bagi yang memiliki pergumulan. Ada di antara umat-Mu yang datang hari ini berbagai-bagai masalah, tantangan, pergumulan, perjuangan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan ulurkan tangan-Mu. Membela, menolong mereka, memberikan jalan keluar Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Masalah ekonomi Tuhan berkati ladang, usaha, mata pencaharian, bisnis apapun. Berkati ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang memiliki masalah rumah tangga, masalah pribadi, masalah pernikahan, masalah apapun namanya. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ulurkan tangan-Mu. Membela semua anak-anak-Mu yang hadir hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Maka kami pulang tidak sama ketika kami datang. Karena kami datang dengan masalah, tapi kami pulang dengan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada jalan keluar pada Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. 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 Haleluya. Salam. Baik, terima kasih. Selamat datang di ibadah gelombang kedua. Ya. Kalau gelombang pertama tadi luar biasa diberkati Tuhan. Dan gelombang kedua ini pun saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Ini bagaimana? Ini ada, tadi di gelombang pertama ada yang tidur karena memang masih pagi ya. Tapi saya rasa gelombang kedua nggak ada yang tidur ya. Halo, oke, baik. Semua kita tenang, amin. Oke. Saya suka kalau dengar firman Tuhan itu betul-betul respon ya, respon. Semua dulu berkata dengan saya respon. Iya.
Udah? Yang di balkon dulu semua bilang respon 1, 2 ya. Ayo dong. Baik, langsung kita buka Alkitab kita dari kitab Yosua pasal yang ke-24. Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-13, 14 dan 15. Adapun tema kita sepanjang bulan Februari adalah tentang keluarga. Minggu lalu saya sampaikan bahwa tidak ada yang lebih menarik yang kita bahas, yang kita bicarakan lebih daripada keluarga. Why? Mengapa? Engkai maka bagai buasa songoni. Karena minggu lalu saya katakan keluarga sangat menarik. Suka duka semua di sana. Tertawa di sana. Menangis di sana. Bahagia di sana. Berantem pun di sana. Dan masih janggolan pun di sana. Berdamai di sana. Itu sebabnya sangat menarik. Amin. Bilang bersama-sama dengan saya menarik. Menarik. Oke. Sekali lagi dari kitab Yosua pasal yang ke-24. Harap semua buka ya. Yang Android juga yang di balkon. Mohon ikuti khotbah hari ini dengan seksama. Oke. Minggu depan kita akan menerima pelajaran yang lebih hebat. Karena pendeta Yohanes yang khotbah. Itulah yang Anda tunggu-tunggu kan gitu kan. Itu yang Anda tunggu-tunggu. Kapan Yohanes khotbah? Kapan Yohanes yang khotbah? Kapan pendeta gembala gak usah khotbah lagi? Gitunya kalian bilang kan? Taunya aku, tahu. Oke kan, tapi yang tua juga kan dengar ada juga khotbah yang tua kan gitu kan? Oke, baik. Bukan petua-tua kan. Dang petua-tua pun. Oke. Maka saya mengajak kita baca secara serentak, kita nikmati. Ketika baca nikmati firman-Nya. Saya ulangi, Yosua pasal yang ke-24 ayat 13, 14, 15. 1, 2, ya. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah dan kota-kota tidak kamu dirikan. Tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat. Atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Salam. Aku suruh selalu aja ya. Minggu lalu saya sudah terangkan bahwa kata-kata ini kata-kata kesal ya. Sebenarnya bukan lagi himbauan ini dari Yosua, tapi kekesalan hatinya. Mengapa? Karena bangsa Israel ketika itu gampang-gampang mereka meninggalkan Tuhan, berubah. Halo? Ketika butuh pertolongan, saya katakan minggu lalu juga, saya ulangi lagi. Ketika butuh pertolongan, mereka bilang, Tuhan tolong kami. Tuhan berkati kami. Tuhan bela kami. Setelah ditolong, setelah diberkati, berubah lagi. Mereka meninggalkan Allah yang benar, yang disembah oleh Musa ketika itu. Mereka beralih lagi menyembah berhala. Maka kalau kita lihat ayat yang ke-13, ulangi lagi yuk. Saya mau gini, saya mau jemaat mengerti Alkitab. Jangan salah dibacai ya. Jangan salah dijahai. Jangan salah dibacai, Bapak Ibu harus lihat apa yang dimaksud oleh Tuhan lewat firman ini sebenarnya. Apa sebenarnya yang diajarkan. Oke, kita baca sekali lagi yuk. 1, 2 ya. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah dan
kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang mendiami dan di dalamnya. Terus juga kebun zaitun yang tidak kamu, kebun anggur dan kebun zaitun yang tidak kamu tanami. Kamulah yang makan hasilnya. Ada 3 di sini dikatakan, kota ini, tanah Kanaan ini, kamu diami, bukan kamu yang mendirikan, tapi Tuhan berikan gratis. Pohon zaitun, pohon anggur, kamu ambil buahnya, kamu yang memanen, bukan kamu yang tanam. Ya. Tapi ayat yang ke-14, marah dia. Ayo kita lihat yang 14. Sama-sama satu dia. Oleh sebab itu. Sampai di situ. Oleh sebab itu, kan kata-kata marahnya ini, dari mana aku tahu? Karena minggu lalu saya katakan, pasal 1, 2, 3, 4, sampai 23 itu aku baca. Kan gak gampang khotbah. Ya kan? Gak gampangnya khotbah, harus tahu maksudnya. Saya baca, saya ambil kesimpulan, rupanya Joshua ini marahnya di sini. Kenapa? Setelah diberkati, lupa diberkati, lupa. Maka kata-kata penekanan ini, oleh sebab itu, beribadahlah kepada Tuhan. Sudah kamu diberkati, sudah ditolong, sudah dibela. Kita baca 14. Aku harus clear. Harus ngerti loh ya kan. Jangan pulang nanti nggak ngerti jalan khotbahnya. Ayat 14. Sama-sama 1, 2 ya. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya. Dengan apa? Tulus, ikhlas dan setia. Sampai di situ dulu yuk. Tulus, ikhlas dan setia. Kenapa dikatakan Joshua kamu beribadah kepada Allah dengan tulus, ikhlas dan setia? Ini penyakit manusia sejak diciptakan sampai detik ini. Ya. Nggak tulus mereka. Ada aja uluk-uluknya. Nggak tulus, ikhlas kan. Tulus. Baca sekali lagi Baca sekali lagi kalau nggak percaya kalian. 14, 1, 2 ya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Nah ini penyakit. Nggak tulus mereka. Walaupun namanya si tulus, hanya si tuluslah yang tulus beribadah. Selain itu nggak tulus. Gak tulus. Selalu ada embel-embelnya di belakang. Iya kan? Apalah yang sudah penyakit gereja kita ini, apalah embel-embelnya. Kan udah selalu dibilang. Gak tulus, gak ikhlas. Waktu nanti ada sesuatu acara, datang. Setelah acara, gak nampak. Mau nanti acara yang lain, balik. Ada maunya, nggak tulus dia beribadah kepada Tuhan, nggak tulus. Bahkan dikatakan takutlah akan Tuhan karena nggak hormat mereka kepada Tuhan, nggak hormat. Ayat 15, sama-sama kita baca. Ayat 15 ya Alkitabmu. 1, 2 ya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada, nah ini kan kata-kata marah. Kalau nggak baik kau rasa terserah. Kalau nggak baik kau rasa. Kalau enggak baik kau rasa beribadah kepada Tuhan, terserah, pilih. Mau menyembah berhala terserah. Nah ada tetapi, sama-sama 1, 2 ya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah yang orang Amori yang negerinya kamu diamini. Percaya sama-sama 1, 2 ya. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Inilah yang kita katakan temanya ini. Keluarga yang kuat. Bilang bersama-sama sekali lagi dengan saya, keluarga yang kuat. Keluarga yang kokoh, 1, 2 ya. Keluarga yang kokoh. Saya katakan pada minggu yang lalu hari ini, keluarga yang kuat bukan berarti gak ada masalah. Keluarga yang kokoh bukan berarti gak ada persoalan. Keluarga yang bahagia bukan berarti gak ada tantangan. Justru ada tantangan, ada masalah, ada persoalan. Disitulah kelihatan keluarga itu kuat. Ada masalah, kuat, ada tantangan, kuat, ada persoalan, tetap menikmati rumah tangga. Itu yang dimaksud keluarga yang kokoh. Bukan karena ada gajian, tanggal berapa? Tanggal 1 yang punya tanggal 1. Semua sama saja senyum. Ibu-ibu ketika gajian suami, sayang. Udah gak gajian, tangan melayang, piring melayang dan lain sebagainya.
Ketika ada gaji, Papa, ayo gak lembut kali. Bayan aku paridiamu. Waktu gajian. Bapak-bapak, waktu bagus sekali pelayanan istrinya, dibilang, sayang. Tapi kalau tidak, malapak. Kalau tidak juga malepek. Nah, tapi yang saya mau tekankan di sini dikatakan, takut akan Tuhan, beribadah dengan tulus, ikhlas dan setia. Tapi yang mau saya bahas hari ini, perhatikan baik-baik. Dikatakan menjauhkan Allah lain. Aku nggak pandai menjelaskan Allah lain di sini. Tapi apa sih Allah lain? Saya lebih suka belajar dari Alkitab apa itu Allah lain. Mari kita lihat, kita semua buka kitab Daniel. Ayo langsung. Semua buka kitab Daniel. Di sini kita temukan Allah lain yang harus disembah. Mudah-mudi anakku, supaya engkau semakin dewasa, kuat, perhatikan firman Tuhan ini, semua buka kitab Daniel, ayo pasal 3. Bapak, ibu-ibu, buka kitab Daniel. Di sini jelas sekali saya belajar tentang apa itu Allah lain. Sudah dapat? Amin. Kita baca bersama-sama ayat yang pertama. Ayat pertama dulu. 1, 2 ya. Raja, belum semua dapat. Sampai semua dapat dulu, karena gini, kalau hanya dengar-dengar nggak baca Alkitab, bisa apa sih yang dikatakan pendeta ini gitu loh. Saya nggak suka kayak gitu. Harus memang kalau dibaca, didengar harus ngerti. Katakan amin. Bapak ku tengok ada yang menghayal. Namu harun yang nabudarin neng. Maksudku nontonnya maksudku. Apanya? Atau dia ditonton gimana ya? Ibu-ibu ada yang menghayal? Ada enggak? Ada terbayang-bayang? Maksudku akan masa depan maksudku. Mudah-mudi gimana? Ada yang loyo-loyo enggak? Oke. Kita baca Daniel pasal yang ketiga ayat 1. Sama-sama 1, 2 ya. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Ayat 2. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Ayat 3. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar. Ayat 4. Dan berserulah seorang bentera dengan suara nyaring. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari seluruh bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Terus, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. 6. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sampai di situ aja. Enggak capek membaca. Kaum bapak, kaum bapak, kaum bapak, kaum ibu, Eda. Oh Eda, oh Eda. Mudah-mudi. Karena kalau khotbah nanti enggak apa kalian kaku. Shh. Katanya nih Alkitab ini nih mengajar adalah seorang raja Nebukadnezar yang ditawan oleh Nebukadnezar. Dan di kerajaan Nebukadnezar itu, di Babilonia dikatakan, yang sekarang itu Irak. Sekarang itu Irak. Raja Babel katanya.
Katakanlah itu di Irak sekarang. Didirikan raja itulah patung emas. Berapa hasta? 60 hasta. Itu 30 meter tingginya, bayangkan. Karena sehasta itu 50 cm. Bayangkan patung 30 meter. Sedangkan gereja ini cuman 15 lebih kurang, nggak sampai. Hanya 10. Bayangkanlah 3 kali ini patungnya tingginya. Lebarnya 3 meter. Wow. Dan diharuskan dikatakan pada waktu ada bunyi-bunyian, seruling, kecapi, dikatakan serdam. Kalau bahasa Toba sordam. Semua suku bangsa bahasa wajib menyembah. Kalau tidak disembah, maka akan disampaikan ke perapian yang menyalanya. Coba kita baca ayat 13. Ayo, ayat 13 yuk. Semua buka kitabnya Bapak Ibu. Oke. Atau kita mulai ayat yang ke-12. Ayat berapa? Oke, kepikir mau tahu menghayal semua kan. Ayat 12, sama-sama 1-2 ya. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah diberikan, Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak dan Abednego. Orang-orang ini tidak, perhatikan, catat itu ya, catat itu. Orang-orang ini tidak menyembah. Kita ulangi ayat 12 ya, supaya kau catat ayat 12. 1-2 ya. Ada beberapa orang Yahudi yang kepadanya mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel. Yakni siapa? Sadrak, Mesak dan Abednego. Orang-orang ini apa? Tidak mengindahkan titah Tuanku. Ya Raja, mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah dirikan Tuanku. Hei, bilang dulu, hei, yang di atas, hei, bilang dulu kiri kanan, hei, 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 hei. Supaya bangun ya maksudku. Makanya aku slow-slow aja. Ibadah pertama tadi agak buru-buru, kenapa? Takut-takut terlambat, ibadah itu pun terlambat. Karena khutbah ini panjang. Bilang dulu panjang. Apa panjang? Oh itu, gajang. Jangan bilang, gajang nih, jangan bilang. Khotbah itu maksudnya. Siapa Sadrak, Mesak, Abednego ini? Siapa? Gak usah kita bahas Daniel, itu di pasal 6. Siapa Sadrak, Mesak, Abednego? Sadrak, Mesak, Abednego ini tadi yang ditawan. Di antara tawanan itu, dibawalah ke Babilonia. Dan karena mereka pintar, ini anak Tuhan pintar, makanya dikatakan orang Yahudi pintar-pintar. Yang tiga ini, Sadrak, Mesak, Abednego termasuk juga Daniel, mereka orang pintar-pintar, maka walaupun mereka di pembuangan, di negeri lain, dikasih kedudukan. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan dulu. Luar biasa ini. Kok tepuk tangannya lemas? Nong ngaledo kamu? Gue melihat kayaknya gue. Berikan tepuk tangan yang meriah. Bah, tong gali-gali. Sedangkan aku sudah 2 kali khotbah ini Bapak Ibu. Khotbah pertama, khotbah kedua. Enggak gali-gali. Sadrak, Mesak, Abednego ini dikaruniakan Tuhan kepintaran. Meskipun kalau kita baca makanan mereka bukan makanan raja. Sayur. Ya kan? Mereka nggak mau makan makanan yang dibawa oleh raja. Sayur-sayuran makanan mereka. Maka mereka jenius, pintar. Maka walaupun mereka di pembuangan, di negara pembuangan itu, mereka bukan merantau loh. Beda merantau, beda dibuang. Ini dibuang. Ditawan. Kalau merantau pintar, oke. Ini buangan, tapi ada 3 orang, bahkan 4 orang. Nanti saya nggak bahas Daniel ini, tapi Sadrak, Mesak, Abednego ini jenius, pintar. Maka dia, karena diberkati Tuhan. Pertanyaanku, kenapa mereka pintar? Karena mereka takut akan, di kitab Amsal berkata takut akan Tuhan adalah awal segala pengetahuan. Dikait-kaitkan juga ke situ ternyata. Pintar mereka, bilang pintar. Jenius, bilang jenius. Siapa mereka? Anak Tuhan.
Bayangkanlah di negeri orang, kerajaannya nggak mau mereka sujud menyembah. Udah dibuat patung, nggak mau mereka menyembah. Semua orang pada sujud. Menterinya, perdana menterinya. Kan raja, ada perdana menterinya, wakil bupati, dan sebagainya. Semua sujud menyembah. Shh, tapi yang 3 orang ini nggak mau menyembah. Itulah tadi yang dikatakan apa? Berhala, Allah lain tadi. Halo. Itu namanya Allah lain. Oke. Kita baca dulu ayat yang ke berapa sekarang? Ayat yang ke-13 yuk. Ayat 13. Tolonglah semua baca, perhatikan. 13, 1, 2 ya. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam amarahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu membawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewa dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Terus, sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Dewa mana? Ayo. Perhatikan ke sini. Lalu dibocorkanlah kepada Nebukadnezar. Raja, ada yang mengintip. Ada yang pempitnah mau menjatuhkan anak Tuhan. Perhatikan saya Bapak Ibu, ada yang mengintip untuk menjatuhkan anak Tuhan karena mereka itu diberikan jabatan. Walaupun di pembuangan diberikan karena pintar, diurapi Tuhan. Tapi pun anak Tuhan itu dipitnah. Ada yang mengintip, dibilang, hei raja, di situ ada 3 orang yang kau berikan jabatan itu, orang buangan itu dari orang Israel itu yang tidak menyembah patung Tuhan. Lalu dipanggil, sini. Dikatakan dibawalah menghadap raja. Setelah sampai kepada raja dikatakan dia marah. Hei, benarkah Sadrak, Mesak, Abednego? Benarkah kamu nggak mau menyembah patung yang kudirikan itu? Oke, sampai sekarang tidak apa-apa. Tapi yang kedua, tapi sekarang pada waktu kamu dengarkan ada seruling, ada kecapi dan bunyi-bunyian, sujudlah menyembah. Kalau tidak, kau akan dibuang, ditangkap, dan akan dibakar ke dalam api yang menyala-nyala. Lalu mereka ikut menyembah patung itu. Amin. Karena diancam, lalu mereka ikut sujud menyembah patung itu. Amin. Ada tadi yang pertama tadi, amin katanya. Makanya dengarkan opung khotbah, opung gaul, kalian bilang opung gaul. Bisa aku jebak jemaat ini dari sini, yang mana dengar khotbah, mana tidak. Mana yang gak setia tadi, mana yang gak tulus tadi, taunya aku. Mana yang tulus, mana yang gak tulus, mana si tulus. Mana anaknya si tulus, taunya aku. Lalu kita baca Bapak Ibu ayat yang ke-16. Tolong catat ini, catat ayat 16. 16, 17, 18. Lihat ya, sama-sama 1, 2 ya. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada pertanyaan kepada Tuanku dan dalam hal ini. Kata mereka, enggak ada artinya kami jawab kau raja. Jangan buang waktu lah. Sadrak, Mesak, Abednego bilang, enggak ada artinya kami jawab kau raja. Shh. Halo. Dari mana? Di mana? Itu kan sekali dipanggil, di mana orang itu rapat? Nanti kalau kita ditanya sekali menjawab ya, kapan mereka rapat? Enggak ada. Tapi roh kesehatan itu mereka memang sehati. Anak-anak Tuhan itu memang sehat. Anak-anak Tuhan sehat. Enggak ada yang menyimpang ke kiri ke kanan, sehati. Mereka bilang, enggak ada artinya kami jawab kau raja.
Lalu ayat 17. Sama-sama kita baca. 1, 2 ya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Perhatikan sampai situ dulu ya. Satu dulu kita bicarakan. Dibilang mereka bertiga, kami nggak mau jawab kau. Karena kan persoalannya kan mau menyembah patung, menyembah Allah lain. Jadi mereka bilang kami nggak perlu dialog soal itulah, nggak perlu dialog kami soal menyembah berhala, nggak perlu kami berdialog. Dan mereka bilang begini, kalau Allah kami sanggup melepaskan kami ya terserah. Kalau kami dilepaskan dari tanganmu, dari perapian, ya dilepaskanlah itu. Ayat 18. Ayo, makin hebat ini. Ayat 18 sama-sama. 1, 2 ya. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Berikan yang meriah. Meriah sekali. Shh. Terserah. Lomom. Up to you up. Terserah membam. Itu bukan membandu lagi dibilang kan. Bukan lagi membandu. Terserah membam. Lomolomom. Terserah. Up to you up. Kalau Tuhan kami melepaskan kami dari situ, ya lepaslah kami. Tapi kau tahu Raja, kau tahu, kalau tidak pun kami harus terbakar, harus mati. Mati aja kami. Kami tidak akan mau menyembah patungmu itu. Untung kita katakan, sotul lapet, untung gak dibilang begitu. Ini pendirian yang hebat. Berarti yang kita bahas tadi kitab Yosua, perhatikan saya. Berarti menyembah Allah lain itu tidak, itu harus tegas. Gak boleh, jangan kasih kompromi kepada penyembahan Allah lain. Pertanyaan Pak Pendeta, itu kan di perjanjian lama, itu kan masa Yosua, itu kan masa Sadrak Mesah Abednego. Sekarang kami kan gak menyembah lagi patung-patung, kami kan gak menyembah patung lagi. Kecuali beberapa orang yang menyembah patung dan lain sebagainya, itu kan terlalu dalam nanti kalau sampaikan itu. Ada kan yang aku harus sampai menyembah patung, ada juga menyembah patung kan, minta maaf ya. Dalam pernikahan yang menyembah patung, minta maaf. Itu berbahaya Bapak Ibu. Di gereja menyembah patung. Saya harus, pendeta harus menyampaikan ini. Iya harus sampaikanlah. Karena kompromi. Ya Pak Pendeta, kami enggak lagi menyembah roh-roh nenek moyang. Sekarang iya. Tapi di sini saya mengajar jemaat. Yang di balkon dulu. Halo. Shalom. Selamat siang. Yang di bawah. Shalom. Jadi Allah lain itu yang kita anggap lebih daripada Allah kita. Contoh, ibadah hari Minggu nih, ini Allah lain ya. Ibadah hari Minggu, kalau kita nggak beribadah, kalian dengarkan ya. Jangan nanti kalian tahu dari gembala orang lain, baru habislah kita. Yang di balkon, kalian dengarkan ya, amin. Allah lain itu contohnya, kalau kalian gak beribadah hari Minggu karena ada keperluan yang lain, itu Allah lain. Artinya lebih mengutamakan yang lain daripada Tuhan. Itu maksudnya Allah lain. Artinya kau berhalakan itu. Kau buat itu Allahmu lebih daripada Allah yang harus kau sembah. Kecuali saya katakan, kecuali kalau pulang beribadah bolehkah bekerja? Boleh. Boleh ke adat? Boleh. Boleh ke pesta? Boleh. Tapi utamakan dulu beribadah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jika ada Bapak Ibu, saudara-saudariku, pemuda-pemudi anggota gereja ini yang mengutamakan yang lain daripada Tuhan, itu namanya Allah lain. Gak ada yang bilang amin. Yang buka kios dulu. Kan gembala harus tegas ngomong ini. Jangan nanti kita beribadah tapi terjebak kepada Allah lain. Karena gembala gak tegas. Yang buka kios, yang biasanya buka kios ini kan pas hari Natal. Kalau waktu nggak lakunya kau buka kios itu, yang nggak kenal Tuhan pun kayak gitunya. Ya kalau nggak laku buka kios itu, yang nggak kenal Tuhan pun. Ini waktu biasanya aku lihat ya, waktu mau masuk sekolah banyak orang mau belanja,
Waktu hari Natal banyak orang mau belanja, tapi kau utamakan usahamu. Beruntung kau 1 juta, gara-gara 1 hari kau buka nggak ke gereja. Itulah berhala itu, itulah Allah lain itu. Bayangkanlah kau dirikanlah hasil penjualanmu itu, hartamu itu, kau dirikanlah patung emas ekonomimu itu di rumahmu. Kau sembah itu, kau berhalakan itu, kau tuhankan itu. Pendeta harus jelas lo ngomong Bapak Ibu. Saya nggak mau menyembunyikan kebenaran. Itu kebenarannya ya. Segala sesuatu yang melebihi hormat kita, kepentingan kita selain daripada Allah, maka itulah Allah lain. Ya kan? Itu sebabnya gini. Itu sebabnya dalam perumpamaan, bukan perumpamaan. Yesus mengatakan antara Mammon dengan Allah. Halo, pernah kan dengar pelajaran itu? Mammon dengan Allah. Tuhan gak membandingkan Mammon, Tuhan gak membandingkan Allah dengan iblis. Iblis gak apa-apanya pun. Mana apa-apa Tuhan iblis. Tapi Mammon yang selalu membuat, iblis kan kita usirkan, dalam nama Yesus, iblis keluar. Keluar dia. Tapi kalau uang, dalam nama Yesus keluar, kita bilang, dalam nama Yesus, uang keluar. Enggak, mari. Tapi hari Minggunya ini, enggak apa-apalah. Seharusnya kau melayani, enggak apa-apalah. Iblis kita, anjir. Mesti turun aku rupanya dulu. Hoi. Mana. Hoi. Iblis kita dalam nama Yesus. Segala kuasa kegelapan, kuasa roh jahat, keluar! Lalu kita bilang, kalau kau enggak keluar, aku keluar! Itu kan lelucon udah. Iblis kita tengkingi. Uang ditengking. Kalau uang, tapi kau beribadah, enggak apa-apa sekali-sekali. Saya salut mendengarkan kesaksian Pertua Sirait dengan Bapak Opung Berela. Dalam bisnis mereka katanya pernah dipengaruhi lebih dapat banyak untung. Ini orangnya dua-dua ini. Opung Berela sama Bapak sudah Guarnion. Nggak matu Opung Bu. Bapak Sirait. Pada waktu kelas mereka bersaksi kepada kami. Banyak banyak uang-uang yang berseliweran katanya bisa masuk ke pendapatan mereka kalau mulai masuk penipuan-penipuan. Tapi mereka tegas bilang, tidak. Mereka usir dalam nama Yesus. Karena mereka tahu itu Allah lain, itu berhala. Itu diberhalakan. Jadi jemaat, kalian dengarkan aku? Kaum bapak, makanya ibu-ibu gini loh. Ibu-ibu kasihan kalian. Mana bapak, ini bukan bercanda lagi ya. Mana bapak, ibu turun. Gara-gara turun suamimu gak ke gereja, itulah namanya menyembah Allah lain. Makanya sampai apapun kau gak diberkati, tolong catat ini, Sampai kapanpun ekonomimu, rumah tanggamu tidak, karena khotbah kita ini khotbah keluarga yang kokoh. Sampai ini pendeta berani ngomong ini. Sampai kapanpun rumah tanggamu, ekonomimu tidak akan diberkati kalau kau mendewakan uang pekerjaan, mengutamakan itu daripada Tuhan. Kalau Tuhan menutup pintu, siapa yang bisa buka? Kau gedor-gedor pun gak bisa. Kau gedor-gedor, kau ambil kampak pun gak terbuka pintu itu kalau Tuhan sudah mengunci. Tapi kalau Tuhan sudah membuka, maka lihat kalau ada orang yang serius melayani Tuhan, makin diberkati. Otik-otik ipatetekon, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Ya, gitu dia. Jadi ibu-ibu jangan bangga. Ya, kalau itu kan masanya waktu kita salam di pintu kan, mana Bapak Bu? Ketawa dia. Mana? Pas Michael Ho? Turun. Nadigan naik, Budari. Maksudnya ke Jakarta maksudnya. Ke Jakarta malam-malam naik turun minggu pagi. Pada saborong ini mana naik turun.
Ketahuilah sebagai hamba Tuhan menyampaikan ini. Itu yang dimaksud tadi itu ada dewa lain. Kau dewakan pekerjaan. Paling pun dapat mereka berapa? Padahal tertutup pintu surga untuk ekonomi. Hati-hati. Terlalu pedas ya? Tapi pendeta harus ngomong begitu. Pendeta harus berani menyampaikan kebenaran. Kaum bapak. Kalau gara-gara kesibukanmu, kau nggak ke gereja, nggak melayani, maka itulah yang disebut Allah lain. Kau dewakan itu. Jadi yang sebenarnya gini, ibu-ibu tim pujian penyembahan, Pak, yang gantikan dulu aku ada kesibukanku katanya itu Allah lain, Bapak. Saya harus tegas di sini, ibu-ibu ya. Iya, serius. Masa khotbah nggak serius? Jadi kalau gantikan dulu aku, kemana kau? Ada pekerjaanku yang lain. Itu sebetulnya Allah lain. Tapi Syadrak, Mesah, Abednego mereka berdiri dengan tegas tidak. Kalau Allah kami melepaskan kami, ya dilepaskanlah itu. Tapi kalau tidak, kau harus tahu. Catat ini raja, kau catat ini. Dilepaskan atau tidak, atau bahkan mati pun, misalnya, kalau mati pun aku, ya matilah. Tapi kami tidak akan mau mengutamakan Allah lain daripada Allah yang kusembah. Kami nggak mau. Ada namanya komit, ada konsistennya. Ada konsisten. Amin. Bisa berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus. Muda-mudi dengar saya ini, lihat sana. Muda-mudi. Oi bilang dulu, muda-mudi. Kuat, gogodok, muda-mudi. Bah, yang terbagi. Muda-mudi. Penuhnya di balkon, tapi suaranya, oh, kan udah tahu dia apa yang mau ku bilang udah tahu dia. Udah, ngay boto. Subuh itu larang sa pituan ni. Apa mau ku bilang? Berani kau bilang lebih baik enggak nikah kalau enggak bersama dengan Tuhan? Berani kau bilang begitu? Berani kau? Berani? Kalau pindah agama? Berani kau bilang gak usah pun nikah? Kalau gara-gara digadaikan imanku, berani kau? Mana lah bilang, terus menatahan. Bapak-bapak, ibu-ibu, banyaknya hilang muda-mudi dari kekristenan di situ loh Bapak Ibu. Gak diajarkan imannya kuat. Kita bilang samanya itu, mana sama? Serupanya itu, mana serupa? Kami tegas-tegas loh Bapak-bapak. Kalau Anda yang melanggar, Anda lah itu. Bukan kami yang gak tegas. Jadi Bapak-bapak ajarkan ya. Ajarkan sama anak kita ya. Gak sama itu. Itu namanya Allah lain. Hei ibu ajarkan anak dulu. Gak sama. Masuklah kepada persepuluhan ya. Persepuluhan. Kalau persepuluhan mereka bilang diberkati atau tidak. Aku harus kasih perpuluhan. Kami sebetulnya salahnya kami khotbah ya. Banyaknya pendeta salah. Berilah taburlah perpuluhanmu maka dikembalikan 10 kali lipat. Sebetulnya Syadrak, Mesah, Abednego pendirian. Diberkati atau tidak aku akan memberikan persepuluhan. Karena itu milik Tuhan. Tegas? Tegas ya? Diberkati atau tidak sama dengan ini. Bukan soal diberkati atau tidak, itu mati atau hidup. Biar aku mati atau hidup. Kau dengar raja, dengar. Rajanya loh. Dia di situ orang yang dibuang. Bukan penduduk setempat. Berani dia bilang begitu. Dilepaskan atau tidak kami dari perempuan itu. Kau dengar raja. Kami tidak akan menyembah patungmu itu. Ketahui, kau catat. Ibigi hodo. Bukan soal diberkati atau tidak. Soal mati hidup ini. Jadi ini pelajaran sama semua jemaat. Oke, diberkati atau tidak, perpuluhan itu milik Tuhan. Kembalikan milik Tuhan. Amin. Kembalikan. Kami selalu menghimbau. Itu milik Tuhan. Perpuluhan itu bukan milikmu, itu milik Tuhan. Jangan sampai salah pengajaran. Kadang-kadang pengajaran kami salah. Saya akui di mimbar ini. Salah. Berilah supaya engkau diberkati. Itu salah sebenarnya. Sebenarnya salah. Berarti pendeta selama ini salah. Kuakui salah.
Kenapa saya takut mengakui? Kalau semualah kita punya pendirian, kaya atau tidak, diberkati atau tidak, kami harus membelikan puasa jajan dan persepuluhan. Kan enggak lamanya bangun gereja untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ini enggak. Tumago dia cepok teh susu. Teh susu, toy mandom may puasa jajan ni, cop majo. Puding teh telur. Di samsu sada gape mateng. Usung gerak mati ho. Enggak. Gereja sebesar ini, gereja setua ini, kalau masih main-main lagi pengajaran, sampai kapan gereja ini enggak maju? Enggak kuat. Padahal visi kita gereja yang kuat. Sampai kapan pun. Sorry ya, ke Pendeta Yohanes, aku sebetulnya takut aku sama Pendeta Yohanes ini. Nanti di rumah tegornya aku. Ya, tegornya. Kenapa Pak keras sekali khotbah, katanya nanti. Iya, aku bocorkan rahasia kami dulu. Panggilnya aku nanti, kenapa Pak tegas sekali khotbah. Tapi nggak bisa aku tahan. Gereja sebesar ini, siapa bilang Trinity nggak besar? Di Tanah Karo, gereja ini besar. Di Sumatera Utara, GSJ, nomor berapa? Tapi kalau persembahan masih segini, ada yang salah. Ada yang salah. Siapa yang salah? Gembala, nggak tegas. Jadi komen dong. Contohlah waktu kami merintis gereja ini ya. Di balkon lihatnya kan? Waktu saya datang merintis gereja ini, berangkat dari Medan. Gak ada lo yang kujumpai di sini untuk suruh makan malam. Gak ada. Datang saya dengan nol dari Medan untuk membuka sebuah gereja. Namanya misionaris ya kan? Misionaris ya mati. Ya matilah. Dari mana makan? Itulah, halo. Dengarkan aku. Dari mana makanmu? Itulah Tuhan. Makanya Tuhan ada. Amin. Sini ya ini Mama Joshua ini. Ini Mama Joshua Utasoit. Didengar, dilihatnya. Ini Ibu Chandra, dilihatnya dulu kami berintis gereja ini. Gak ada apa-apa. Tapi sebagai pendeta harus komit. Makan atau tidak, mati atau tidak, matilah. Pokoknya terus pelayanan. Harus komit. Kalau nggak ada yang komit seperti itu, mana jadi gereja? Ada sumbangan, dari mana? Ada kasih makan, dari mana? Ada sewa rumah, dari mana? Gak ada. Ini loh Bapak Ibu, ini loh. Ini kan masuk ke YouTube ini. Nanti pemimpin GSJ pasti dengar ini. Pasti dengar, pemimpin GSJ pasti dengar ini. Sekaligus tantangan kepada pendeta-pendeta GSJ. Harus dengar ini. Yang main-main, yang gak serius. Karena di YouTube, karena dibuka ini. Tapi saya harus berani menyampaikan itu juga. Saya harus berani berkata begini. Diberkati atau tidak, makan atau tidak, mati atau hidup pun, saya harus terus melayani. Harus. Kalau tidak begitu gak jadi. Yang membuat kita terganggu adalah berhala tadi. Karena kita alihkan pandangan kita. Kemana tadi? Ke mamon tadi, ke uang tadi. Enggak kita, artinya tanggung gak diberkati Tuhan, ya udah. Urus urusanmu katanya. Makanya Bapak Ibu, gereja kita main-main, gak jadi anggota gereja yang kokoh, gak rumah tangga yang kokoh. Makanya Bapak Ibu, tapi lihatlah orang-orang yang kita lihat melayani sungguh-sungguh. Udah di mata kita kan diberkatinya mereka. Gereja ini kan diberkatinya. Aku kan diberkatinya. Diberkati aku tuh tidak. Diberkati aku. Saya bilang, Pendeta Yohanes sudah bilang kami diberkati. Karena dia bersaksi. Aku pun diberkati. Itu namanya bayar har. Jadi jangan tanggung-tanggung Bapak Ibu. Bahasa Toba, unang golom pria-ria. Jangan, pokoknya harus serius. Bapak-bapak serius menjadi anggota gereja. Misalnya hari Minggu ada godaan pekerjaan, tinggalkan itu. Enggak ada yang bilang amin. Dan yang gereja lebih harus amin. Pulang gereja boleh. Bilang pendeta harus tegas mengajar. Pulang gereja boleh. Waktu aku datang ke Tanah Karo ini, waktu aku datang ke sini masih hari Minggunya pesta.
Ya, waktu aku Tanah Karo, masih hari Minggunya, adat semua hari Minggu. Kalau ada pesta katanya kosong gereja, jambur penuh. Tapi lama-lama penduduk raja-raja, ketua-ketua adat Tanah Karo sadar, maka semua itu ditutup. Itu masih saya tahu, masih ditutuplah pesta-pesta setiap hari Minggu, wajib ke gereja. Aku tahu. Waktu aku ke sini masih kosong, masa kenapa kosong gereja? Semua kejambur. Agak pedas ya, pedas. Pedas. Ini sambal tutuk. Khotbah ini sekarang sambal tutuk, bilang sama-sama sambal tutuk. Sambal tutuk. Agak pedas. Jadi kalau ada lagi Bapak Ibu nggak gereja gara-gara jualan, gara-gara beradat dan sebagainya, kau ingat khotbah ini. Kita masuk sekali lagi yuk. Baca 16, 17, 18. Yang di balkon, halo. Semua kita baca 16, 17, 18. 1, 2 ya. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab, Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku Raja. Artinya gini, tidak ada bilang bersama-sama dengan saya, tidak ada kompromi. Tidak ada kompromi kalau ingin kita dilencengkan ke gerejaan kita, ke anggotaan gerejaan iman kita. Jangan ada kompromi lah Bapak Ibu. Baik pernikahan. Baik muda-mudi, saya katakan, hai muda-mudi. Muda-mudi. Gak berani orang itu. Muda-mudi. Kalau ada nanti langsung datang yang ganteng. Banyak uangnya naik mobil. Tapi imannya beda. Kau bilang gak tahankah atau memang jangan kompromi? Begitukah? Kompromi? Lalu paling hanya orang tuanya. Sama ya, baru namanya itu. Diberkati Tuhan lah kau. Enggak lah. Terjebak. Saya khotbahkan Alkitab loh. Apa yang kukotbahkan? Filsafat atau Alkitab? Filsafat yang kukotbahkan itu Alkitab. Jangan kompromi lah. Jadi kalau ada yang menawar-nawar, gak usah pelayanan, minta maaf ini agak tegas ya. Gak usah pelayanan. Aduh. Di hadapan Tuhan gimana lah. Ayat 17. Sama-sama 1, 2 ya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari tanganmu ya Raja. Jadi ada pilihan di sini. Kalau kami dilepaskanlah. Soal ekonomi, kalau kami diberkatilah itu. Kalau aku dapat jodoh lah. Kan itunya itu. Kalau aku dapat jodoh lah. Kalau aku diberkatilah. Ayat 18 sambungnya, nggak berhenti di situ. Ayat 18, sama-sama 1, 2 ya. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan mau memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku diri. Jadi harus kau tahu Raja katanya, harus kau tahu Raja. Kalau kami lepaskanlah itu. Tapi andai kata tidak, seandainya tidak kami harus mati pun, ya matilah itu. Berani seperti itu? Berani? Yang lain, ini yang maju, maju. Ada bahasa Toba yang gak cocok di sini, merbisuk. Berhikmat lah katanya. Mesti berhikmat lagi, gak laku di sini itu. Di sini gak laku berhikmat yang kayak gitu-gituan. Yang berhikmat kata Tuhan itu mengatur hidup kita. Mengatur ekonomi kita, mengatur keuangan kita. Di situnya berlaku, mengatur waktu, itunya berlaku hikmat. Kalau di sini nggak berlaku hikmat itu, yang seperti itu namanya membodoh-bodoh, itu namanya menokoi Tuhan. Jadi jangan nanti anak gadis ini nggak nampak lagi di gereja, nggak nampak lagi pelayanan. Deleung. Bilang dulu sambal tutuk. Bersama-sama, sambal tutuk. Sambal tutuk. Tahu maka pedas sambal tutuk ada endaliman, ada terasa. Di khotbah ini pun ada endaliman, ada terasa. Nanti kalau marah pendeta Yohanes sama aku, risikoku lah itu. Risikoku nanti aku dipanggil. Mudah-mudahan gak dipanggil, berdoalah aku kepada Tuhan.
Tuhan janganlah dipanggil aku nanti. Aku harus tegas loh, aku mendirikan, karena gereja ini dasarnya harus jelas, amin. Harus jelas dasar gereja ini loh, itu namanya gereja yang kuat, milik pribadi yang kuat. Kita lanjutlah dulu ayat 19. Agak lama khotbahnya, pada udah lapar, opung. Ayat 19 ya, kita baca aja ayat 19. 1, 2 ya. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu diperintahkannya lah supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Terus kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala itu. Ayat 21. Lalu diapa? Diikatnyalah ketiga orang itu dengan jubah, celananya pun, topinya pun, dan pakaian-pakaiannya pun mereka yang lain. Terus dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala. Lepasnya mereka, diikatnya, ya diikat. Namanya risiko. Sama bajunya pun diikat katanya. Sama topinya pun, sama jubahnya pun, semua mereka diikat. Dipanggil katanya tentara yang paling kuat. Supaya mengikat, mana tahu melawan. Ikat. Lalu dicampakkannya, kita lihat atau dicampakkan atau tidak. Ayat berapa sekarang? Ayat 3. 22, mana tahu saya salah, kasih tahu ya. Salah bilang. Gak apa-apa, ayat 22. 1, 2 ya. Karena titah raja itu keras, dipanaskannya lah perapian itu dengan luar biasa. Sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak dan Abednego itu ke atas. Nah, bukan mereka yang duluan masuk. Karena panasnya, mungkin karena panas sampai berapa meter panasnya itu, yang mengangkat itu duluan mati. Duluan mati yang mengangkat itu. Karena panas sekali. Khotbahnya ini atau tidak? Khotbah ini, ya khotbahlah walaupun keras. Ayat 23, kita baca yuk. Sama-sama 1, 2 ya. Tetapi ketiga orang itu yakni Sadrak, Mesak dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala itu dengan terikat. Mereka jatuh Bapak Ibu. Wih, ngeri enggak? Itulah konsekuensi sebuah komitmen pendirian. Mereka jatuh juga, mereka ke dalam, diikat, dibakarnya mereka. Shhh. Bilang dulu, halo, kuat, halo. Tapi mereka nggak mau menyembah patung, mereka nggak mau menyembah berhala. Dikucilkan pun, diejek pun, dibilang pun kalian kita ini kayak mana-mana, pokoknya mereka nggak terpengaruh dengan godaan-godaan itu. Lanjut. Sebelum pulang kita, 24, sama-sama 1, 2 ya. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Ayat 25, katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Kata Raja Nebukadnezar, kan terikat tadi mereka. Kenapa mereka jalan-jalan? Kan 3 orang tadi, kenapa 4? Tepuk tangan dulu, tepuk tangan bagi Allah. Tepuk tangan bagi Allah kita. Barulah kalian tahu. Jadi kapan kita buktikan Tuhan itu ada? Kapan yuk? Kapan kita tanya kiri kanan, kapan kau buktikan Tuhan itu yuk? Bilang, kapan kau buktikan? Bilang, dokon. Kapan ya kau buktikan Tuhan itu? Bilang. Kau buktikan Tuhan itu ketika ditawar kerja hari Minggu, enggak gereja.
Kau buktikan Tuhan itu ketika ditawar kau keluar dari gereja, enggak melayani. Di situlah buktikan Tuhan. Loh, loh. Tadi 3-nya kita ikat. 3, tolu, telu. Kenapa? Dan kita ikat, kenapa mereka jalan-jalan? Dan tadi 3 kenapa jadi 4? Dan dikatakan, yang keempat itu kayak muka dewa. Dia nggak tahu Tuhan turun. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Dia nggak tahu Tuhan hadir. Di perapian itu pun, di jurang maut pun, dimanapun Tuhan hadir. Kadang-kadang cuma ketawanya kita tahu. Cuma nyanyi kita hebat. Waktu menderita pun kau, karena Kristus Tuhan hadirnya. Amin. Ketika ada tantangan yang berat sekalipun, karena Kristus, karena pelayanan, karena gereja, Tuhan hadir membela kau. Maka saya nggak takut ketika merintis gereja ini. Berapa kali leherku dicekek. Berapa kali? Mau terus atau tidak? Ada yang bilang, mau terus atau tidak gereja ini? Gak usah aku bilang siapa namanya. Mau terus atau tidak? Saya bilang, terserah kau. Saya belum belajar ini, memang udah aku baca, tapi dari Roh Tuhan yang memberikan kekuatan. Terserah kau. Kalau kau tutup, kau tidak mau mati, kau tidak, terserah kau. Pilih kau mana. Gak berani dia. Sama kalian nih aku lembut, sama kalian nih aku kalian toko-tokoi. Sama kalian nih aku kayak toko-tokoi. Kalau demi gereja ini, wah. Demi pelayanan ini. Jadi tolong ya, kakak-kakak harus kuat. Amin. Jangan sedikit masalah kau keluar. Jangan sedikit masalah kau tinggalkan kakak. Kau tinggalkan gereja, kau tinggalkan pelayanan, kau tinggalkan ini. Aduh, rapuhnya imanmu. Rapuhnya keanggotaan gerejamu. Rapuhnya. Terlalu rapuh kau. Berapa sekarang yuk? Kalian cari aku dulu. Pernah lupanya pura-pura bela diri. Berapa? Hah? 26? Kuat kalian bilang. 26. 26-nya sama-sama 1, 2 ya. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari perapian. Terus, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh karena api. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Bahasa Toba, ibulu hori na pedang matutung. Bilang bersama-sama dengan saya ibulu hori. Tahu ibulu hori? Ibulu hori tahu, bulu kuduk. Bukan rambutnya, ibulu hori kumisnya pedang orang nggak ada terbakar. Karena punya prinsip, kalau kau mati, matilah, kalau tidak, tidaklah. Tapi kalau mati pun ke sorganya. Amin. Daripada kau mati ke neraka. Maka keluarlah puji-pujian yang berkata, sehelai rambut pun, apanya? Sehelai di rambutmu. Jadi yang gak punya rambut kayak mana? Yang gak punya rambut, aku bilang ada rambut yang lain, terserahlah. Sehelai di rambut pun tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Catat itu baik-baik ya. Sehelai rambut pun tidak akan jatuh kalau memang bukan Tuhan izinkan. Ih, Andiko, semua bilang ih. Mantap.
Tapi jangan pulang gereja nanti kompromi lagi ya. Belum apa, itu bilang di Padita Marjamita. Ayat berapa lah sekarang yuk? 28? 28. Sama-sama 1-2 ya. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, perhatikan itu. Dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka, perhatikan ini baik-baik. Oh, maka dipujilah, terpujilah dia. Maka gini, ada kan toke-toke yang lain bilang, ya itu nggak bisa diganggu gereja itu. Kan katanya kan, misalnya toke-toke lah, ada toke-toke, ada orang berjualan, mana, kenapa sih anu nggak buka? Oh itu nggak bisa diganggu itu, gerejanya itu. Atau toke-toke, itu jangan disuruh minggu kerja itu kan gerejanya itu. Jadi orang bisa memuji Tuhan. Daripada kita diintimidasi, bilang, gak usah ke gereja, mau kita. Gak usah kebaktian, mau kita. Lateum. Gak usah lagi kau melayani, mau kita. Gak usah lagi kau beribadah, mau kita. Gak usah lagi kau gereja, gak mau kita. Gak ada prinsip. Udah habis waktu. Tapi aku bacakan sampai terakhir lah. Nah, ayat 3. 29 sama-sama. 1-2 ya. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa dan atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya, Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirubuhkan menjadi timbunan puing-puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Maka terpujilah Tuhan. Halo, halo. Banyak kali orang bersaksi, sampai berbahasa roh, bersaksi, tapi sebentar lagi kan nampak di gereja. Itu namanya, justru itu yang menghinakan Tuhan. Gak bermulia Tuhan dibikinnya. Di soal pujian penyembahan, bukan pelayanan, bukan soal karena kita heboh-heboh. Maka kan gereja kita kan gak kita bilang heboh-heboh di luar sana. Slow saja. Bilang bersama-sama, slow saja. Slow saja, tapi mantap. Daripada di luar kau berbahasa roh. Di pekerjaan berbahasa roh. Iya kan? Gak tahu bahasa roh yang di Alkitab dibilangi. Kolose, Tesalonika kau bilang. Baru yang paling hebatnya bintang film. Iramanya sopa. Dibilang iramanya sopa. Dibilang. Gak usah yang gitu-gituan pun. Gereja kita modelnya yang gitu-gituan. Tapi harus kok amin. Amin. Justru itu yang dipermalukan orang. Dibilang begini, orang itu pandai berbahasa roh, tapi enggak pandai berbahasa kasih. Ini yang susah. Kena beribadah. Nanti ibadah kakak berbahasa roh semua. Jadi berjanggulan. Pak Kunino lang oh. Baru lagi berbahasa roh di kakak. Soli dia guru ya Mike. Bahasa yang di Soli dia gloria akhir maranata. Sorry, itu mulai-mulai. Tapi siapa itu masih janggo? Ihomai. Ayat terakhir. Bilang haleluya. Terakhir bilang haleluya. Kalau terakhir semua semangat. Semangat. Ayat yang terakhir 30 sama-sama. Kalau gitu mari kita berdiri bersama-sama. Ini terakhir. Ini betul-betul terakhir. Semua berdiri yuk. Masa gak mau pulang? Semua kita terus. Gak mau pulang? Mau kita nyanyi, sehelai di rambutmu. Semua berdiri boh. Nanti kusuruh dulu kalian kalau mau. Duduk semua, enggak. Semua berdiri. Ayat yang ke-30, kuat-kuat ya. Kuat-kuat. 1, 2 ya. Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Akhirnya mereka bukan dibakar, tapi akhirnya mereka semakin diangkat. Semakin diangkat. Khotbah saya minggu lalu, anak-anak Tuhan walaupun tertekan tapi akan terangkat. Saya bersaksi sekali lagi, saya akan semakin terangkat, saya semakin diberkati, semakin kuat, semakin diberkati. Kaum bapak pun, kalau mau melihat pertolongan mujizat itu di rumah tanggamu perubahan,
Baca firman Tuhan ini. Ya. Jangan dengarkan godaan-godaan dan petua-petua yang lain. Ibu-ibu, kalau mau rumah tanggamu, hidupmu, kenapa hidupmu gitu-gitu aja? Aku tanya dulu, kita diskusi, sabar kalian. Ambil kuncinya, Nang. Ambil kuncinya. Oke, nyanyilah kalau begitu. Saya rambut budang, saya berbiar lakon. Hah? Nyalakan. Seperti Take Me Out. Nyalakan lampunya. Haleluya. Dari refrennya, refren ya. Tuhan selalu menolongku. Sama-sama. Selalu menjagaku. Sehelai rambut, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menegangkanku, memeliharaku seumur hidupku. Jadi kalau kita lihat ke belakang, kenapa hidup kita kayaknya nggak berubah ya? Tolong perhatikan saya Bapak Ibu, kenapa hidup kita nggak berubah? 10 tahun lalu gitu lalap, 10 tahun lalu gitu lalap, terus lalap begitu ekonomi kita, rumah tangga kita nggak ada perubahan, lalap dangol. Lalu kita bilang, japet lama tu lampet. Kesalahkan Tuhan, saya mau kesalahkan. Kau Bapak kenapa nggak berubah? Kenapa? Karena konsep pikiranmu nggak berubah duluan tentang firman Tuhan. Ya, perubahan itu dimulai dengan cara pikir kita menanggapi Alkitab, menanggapi Tuhan. Jadi kalau kita masih kita pakai kekuatan kita, mesti kita kerja hari Minggu, siang malam. Kalau Tuhan tutup pintu keran berkatnya itu, tidak akan dapat apa-apa kau, hanya capeknya saja. Saya mau diberkati Tuhan, angkat tangan. Saya mau diberkati Tuhan. Punya prinsip pendirian yang teguh. Andai kata pun aku tidak dilepaskan, aku akan menyembah Tuhan. Andai kata pun gak diberkati pun aku mesti harus ke gereja. Gak diberkati pun aku harus bayar perpuluhan. Gak diberkati pun aku harus ikut membangun gereja. Harus komit. Apa Tuhan gak melihat? Harus berubah ya, berubah. Tahun 2022 berubah. Tolong. Kita aja kan punya dari awal. Musim akan selalu berganti. Mantap pujian ini, lakukan pujian ini. Haleluya. Katakan sama-sama. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan